Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Saya percaya kita semuanya baik dan sehat dan dalam berkat dan kemurahan anugerah Tuhan. Sebab kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semata karena kasih karunia Tuhan. Tak terasa kita telah mencapai kepada penghujung tahun di tahun 2020. Dan di bulan Desember, umat Kristiani di seluruh dunia merayakan namanya Hari Natal. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin di tahun sebelumnya sejak mulai bulan Oktober, gereja-gereja sudah sibuk dengan persiapan Natal. Latihan paduan suara, latihan drama, dan rapat-rapat Natal bagaimana agar perayaan Natal itu menjadi meriah dan menjadi indah. Para gembala-gembala, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan sibuk untuk mempersiapkan namanya KKR Natal. Tetapi di tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sesungguhnya makna Natal tidaklah menjadi berubah ataupun tidaklah menjadi berbeda. Tidak menjadi berkurang makna Natal yang sesungguhnya, karena makna Natal tidak dipengaruhi oleh situasi maupun kondisi dan keadaan yang terjadi. Sebelum firman Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati kami Bapa, untuk firman-Mu bekerja di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Maka sembunyikanlah hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan, sehingga hanya Engkaulah saja yang nyata dan terlihat jelas dalam kehidupan hamba. Engkau yang berbicara dan berkata-kata dan memakai mulut dan bibir hamba untuk menyampaikan kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun Tuhan yang mengambil bagian mendukung pelayanan YouTube ini Tuhan, Engkau juga yang memberkati. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, Bapa hamba berdoa, berkatilah Bapa dalam nama Yesus. Sehingga yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang tertawan Tuhan merdekakan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan yang membutuhkan berkat-Mu, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita bacakan adalah mengenai arti kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saya memberikan judul makna Natal yang sesungguhnya. Mari kita buka dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Perikopnya tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya bertanya kepada Roh Kudus, "Roh Kudus, apa yang harus saya sampaikan kepada umat-Mu Tuhan di makna Natal saat ini yang
terjadi. Dan Roh Kudus menaruhkan di dalam hati saya mendapatkan Roh Kudus memberikan 5 makna Natal dari pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca. Saya mendapatkan 5 makna Natal yang menjadi berkat, dan saya berdoa itu menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita yang saat ini sedang mempersiapkan perayaan Natal. Pertama adalah dari ayat 28. Saya akan bacakan ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Dari sekian banyak wanita pada zaman itu, Allah memilih Maria, sehingga lewat rahim Maria lahirlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita yang merayakan Natal, yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, juga menerima kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma bagi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita sama-sama lebih sungguh lagi. Dalam makna Natal yang pertama yang kita dapat adalah kita semakin merespon keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara cuma-cuma. Sehingga karena kita merespon dengan baik dan benar, maka keadaan dan situasi apapun tidak akan mengurangi makna Natal sesungguhnya dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita tidak dapat saling mengunjungi, tidak dapat bertemu dengan teman-teman di gereja beramai-ramai, bersorak-sorai dengan gegap gempita, tetapi makna Natal sesungguhnya kita semakin menyadari bahwa hidup kita, bahwa kasih karunia Tuhan memberikan kita keselamatan, bahwa kasih karunia Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Makna kedua dari makna Natal yang sesungguhnya ada di ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Makna Natal kedua yang saya dapat, yang Roh Kudus taruhkan dalam kehidupan kita adalah, ia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Bagaimana respon Natal kita? Bagaimana kita memaknai Natal? Apakah perayaan Natal saat ini masih sama dengan seperti tahun lalu? Kalau tahun lalu mungkin dalam suatu himpitan dan tekanan suatu pergumulan, rasanya begitu sesak. Tetapi apakah masih dalam himpitan dan tekanan yang sama, atau sudah mengalami kelepasan? Apakah tingkat pengenalanmu kepada Tuhan, tingkat pengenalan kita kepada Tuhan masih sama? Atau sudah berbeda? Bahkan kita saat ini merasakan sesuatu, ada luapan di dalam hati kita. Ada suatu gelora, ada suatu hasrat, suatu cinta akan firman Tuhan yang lebih lagi dalam hati kita. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi setiap kita anak-anak Tuhan, karena hanya satu hakim, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetapi mari di makna Natal pada saat ini, firman Tuhan yang kita dengar, mari kita sediakan waktu kita untuk merenung. Di manakah posisi kita berada? Apakah Yesus itu tetap masih menjadi bayi dalam kehidupan kita? Atau Yesus yang kita percaya itu sudah menjadi remaja dan menjadi dewasa? Tuhan Yesus selama di bumi dia hanya 30 lebih kurang 33 tahun. Dia memulai pelayanan lebih kurang usia 30 tahun. Dan dari perjalanan itu mari kita sama-sama merenung dan mengoreksi diri. Di manakah tingkat pengenalan kita, tingkat kerohanian kita, di manakah keberadaan kita dalam kita mengenal Tuhan Yesus? Apakah sekedar hanya menjadi bayi, atau Yesus yang dalam kehidupan kita sudah semakin besar? Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Artinya dalam setiap kehidupan kita, orang boleh melihat ada suatu perubahan. Orang boleh melihat ada Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang berbeda. Mungkin dari cara kita berkata, dari cara kita bersikap, dari cara kita merespon segala sesuatu yang terjadi. Kita boleh memuliakan nama Tuhan. Ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil.
Dan makna yang ketiga dari firman Tuhan yang kita baca, saya mendapatkan makna yang ketiga dari ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Makna ketiga dari firman Tuhan yang kita baca adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan menjadi raja, sebab dia adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga adalah raja, imamat yang rajani. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Setiap orang percaya yang memperingati dan merayakan Natal menjadi imam dan raja. Menjadi imam adalah seorang yang memiliki akses langsung datang kepada Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, yang bisa datang kepada Tuhan adalah seorang imam, dan umat Allah menunggu di luar, artinya tidak dapat menghampiri bait Allah. Dan jika imam itu tidak kudus, kedapatan tidak benar, tidak kudus, maka dia akan mati di tempat. Tetapi oleh karena Kristus Yesus Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, setiap orang yang percaya dapat langsung datang menghampiri tahta Allah. Sehingga kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita dapat memiliki akses langsung datang kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki akses langsung untuk datang kepada Allah pencipta langit bumi semesta alam. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita pun harus menjadi alat Tuhan, menjadi orang yang menjadi pribadi yang membawa umat yang belum percaya kepada Tuhan untuk percaya dan mengenal kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Dan sebagai seorang raja adalah bahwa orang-orang yang merayakan Natal, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kuasa dan otoritas. Setiap perkataannya memiliki kuasa dan otoritas. Maka oleh karena itu, mari kita menjaga perkataan kita. Jangan ada perkataan kutuk. Mari kita memberkati setiap orang-orang yang bertemu dengan kita, memberkati anak kita, memberkati suami kita, memberkati istri kita, memberkati mertua kita, memberkati ipar kita, memberkati bahkan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menganiaya kita. Mari kita memberkati, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Orang-orang yang diizinkan membuat pahit sebenarnya adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan nyata dan bersinar atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menjaga perkataan kita. Mari kita menjaga setiap apa yang kita ucapkan. Jika kita menyadari kita pernah mengeluarkan kata sia-sia, mari saat ini dalam makna Natal perenungan firman Tuhan saat ini, mari kita datang kepada Tuhan memohon ampun untuk setiap perkataan sia-sia yang pernah keluar dari mulut kita. Untuk setiap perkataan kutuk atau perkataan persungut-sungutan yang terjadi, yang keluar dari mulut kita. Ingat, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 40 tahun. Sesungguhnya hanya beberapa hari. Tetapi oleh karena persungut-sungutan keluhan yang terus, maka bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Mari kita sama-sama, mari kita lebih lagi menjaga perkataan kita, sehingga tidak ada perkataan sungut-sungut, sehingga setiap pribadi kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita dibawa keluar dari padang gurun, masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan daripada Tuhan. Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jika kita menyadari bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, maka kita akan menjaga setiap tindak tanduk kehidupan kita, tingkah laku perkataan kita, bahwa kita menjadi ambasador, duta besar kerajaan surga. Kalau masa lalumu adalah masa lalu yang kelam, Tuhan izinkan itu untuk engkau dapat membawa umat Tuhan yang mungkin yang berada dalam kekelaman kepada keterang Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lebih sungguh menyadari bahwa hidup kita karena kasih karunia Tuhan, bahwa Ia harus semakin besar, kita harus semakin kecil, bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan poin yang keempat, makna yang keempat yang saya dapat, yang Roh Kudus taruhkan dari firman Tuhan yang kita baca adalah dari ayat 34-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oleh karena itu,
kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Setiap orang-orang percaya yang merayakan Natal, Roh Kudus akan turun dan Roh Allah menaungi engkau. Maka setiap orang yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya, sesuai dengan firman Tuhan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oleh karena itu, mari kita yang merayakan perayaan Natal, yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan sewaktu dia datang ke dunia? Dia berdoa bagi orang sakit, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, mengusir setan-setan, membawa keselamatan bagi perempuan-perempuan berdosa, bagi orang-orang berdosa. Mari kita sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, menjadi orang-orang percaya, menjadi imam dan raja. Kita membawa kuasa di dalam nama Yesus sehingga membawa kepada orang kepada perjumpaan dengan Tuhan. Karena apabila Tuhan Yesus hadir, maka Roh Kudus akan menginsafkan manusia dari segala dosa. Maka apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan, kita dapat mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, lakukan seperti Tuhan, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada saat kita berdoa bagi orang sakit, kita menaruhkan tangan kita, maka kuasa kesembuhan diterima bagi orang-orang yang sakit. Pada saat kita mengusir setan-setan, maka setan-setan itu pergi. Tetapi bukan itu yang menjadi utama dan poin orang percaya, tetapi yang poin utama orang percaya adalah keselamatan kepada kehidupan yang kekal, sehingga setiap orang boleh mengenal dan mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Dan poin yang terakhir yaitu makna kelima yang firman Tuhan berikan bagi kita saat ini adalah di ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di tengah keadaan saat ini, apakah kita dapat berkata, Tuhan Yesus, jadilah padaku seturut apa yang menjadi kehendak rencanamu. Sebab aku adalah hamba-Mu Tuhan. Maka dapatkah kita berkata dalam segala sesuatunya yang terjadi, kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita tidak menjadi curiga, kita tidak menjadi takut dan khawatir. Maria pada saat diberitahu oleh malaikat dia akan mengandung, mungkin pikiran dia, bagaimana mungkin saya bisa hamil sedangkan saya belum bersuami. Sedangkan di zaman itu jika ada orang yang berzina hamil sebelum menikah akan dirajam oleh batu. Tapi Maria berserah, jadilah padaku seturut dengan kehendak rencanamu. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, jadilah padaku seturut dengan kehendak rencanamu. Bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa lah yang terjadi. Oleh karena itu, mari kita semakin percaya penuh segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang cerah penuh pengharapan. Apapun pergumulanmu, apapun situasi dan kondisimu saat ini, Tuhan sangat tahu dan Tuhan mau engkau semakin mengenal Dia, semakin mengalami kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Tuhan mau pada saat ini kita memiliki suatu hasrat, kerinduan, suatu cinta kepada Tuhan lebih daripada Natal yang sebelumnya. Situasi boleh ada seperti ini, tetapi makna Natal itu semakin kuat dalam kehidupan kita. Ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil.
bahwa kita hidup, tetapi bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita menjadi kesaksian dan menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk membawa umat Tuhan, untuk membawa orang-orang percaya, orang-orang yang bahkan belum percaya, untuk semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka Engkaulah yang bekerja sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap kami yang mendengar. Tuhan, Engkau menjamah telinga kami Tuhan, sehingga kami menangkap apa yang Tuhan mau. Engkau memberikan hati-Mu dalam hati kami Bapa, sehingga kami semakin menyatu dengan perasaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, tumbuh di tanah yang subur, dan setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami dapat kami lipat kali gandakan 30 kali, 60 bahkan 100 kali lipat. Maka Tuhan juga memperbaharui pikiran kami sehingga kami memiliki pikiran Kristus. Dan setiap perkataan kami adalah perkataan yang membawa kepada keselamatan, membawa kepada berkat dan perjumpaan dan keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka berkati setiap umat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap umat Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Yang tertawan Tuhan merdekakan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang mati baik secara rohani dan jasmani, Tuhan bangkitkan. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang berdoa bagi pasangannya Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga, sehingga setiap rumah tangga dipulihkan menjadi rumah tangga yang suci, yang kudus Tuhan. Bapak, rumah tangga yang saling mengasihi dan mencintai dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang berdoa bagi anak-anaknya, jadikan setiap anak-anak Tuhan dari orang tua yang berseru kepada Tuhan menjadi anak-anak yang militan, generasi Yosua akhir zaman yang diberkati, yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, dan melayani Tuhan dengan taat dan setia di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang bergumul Tuhan untuk pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang-orang yang bergumul saat ini dengan sakit penyakitnya, aku berkata dengan kuasa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah Engkau. Taruhkan tanganmu ke bagian yang sakit. Taruhkan tanganmu ke bagian yang sakit. Taruhkan tanganmu ke bagian yang sakit. Jika sakit itu ada di bagian perut, maka saat ini dalam nama Yesus Kristus, kuasa kesembuhan menjamah perutmu dalam nama Yesus, dan engkau mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus, apapun dan di bagian mana tubuhmu yang sakit, taruhkan tanganmu dan katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sehat, aku sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka dalam nama Yesus setiap yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus ada banyak orang-orang mengalami kelepasan saat ini. Ada orang-orang yang saat ini mengalami jamahan Tuhan. Bapak, aku berdoa kasih mula-mula cinta akan Tuhan. Engkau tambahkan lebih lagi bagi setiap kami dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami memiliki dan menerima pencurahan api Pentakostamu yang menjadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan bagi Yerusalem kami, bagi Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan, hamba menyerahkan umat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa dalam nama Yesus. Engkau membawa ke padang rumput yang hijau. Engkau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Makna Natal ini Tuhan, Engkau membawa kami semakin lebih dalam. Engkau harus semakin besar dan kami semakin kecil. Karena apabila Engkau Tuhan yang berdiri di depan kami Tuhan, maka Engkau yang menjadikan kami berharga, bernilai satu, dan Engkau di depan kami bernilai angka satu dan sekali. Dan setiap kami yang mungkin tidak bernilai, tetapi apabila Engkau berdiri di depan kami, maka setiap angka itu berubah menjadi berharga dan bernilai oleh karena Engkau Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan bersyukur dan menyerahkan setiap umat Tuhan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika channel ini menjadi berkat dan engkau dikuatkan, engkau diberkati, dan kuasa Roh Kudus menyala-nyala, engkau semakin mengasihi Tuhan, engkau semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus, dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjadi alat Tuhan, untuk membawa berita keselepasan dan keselamatan. Jangan lupa untuk share dan subscribe, sebab lewat pelayanan channel YouTube ini akan lebih dahsyat dan lebih bekerja lagi oleh kuasa Roh Kudus untuk menenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.